Di awal tahun ajaran baru, siswa kelas 2 SMA, Tabata Ren, bertekad untuk meninggalkan kehidupannya yang kesepian. Dia ingin berteman dan untuk itu dia membutuhkan tempat duduk yang sempurna. Dia melihat satu tempat, tetapi tepat saat dia akan mengklaimnya, seorang gadis cantik datang dan mengambilnya. Dia menatap Ren dengan tajam, membuatnya merasa terintimidasi. Ketika dia bertanya apakah Ren ingin sesuatu, Ren mencoba memikirkan apa yang harus dikatakan. Akhirnya menyebutkan bahwa tempat duduk di belakang adalah yang terbaik karena terasa lebih santai dan jauh dari guru. Gadis itu memberinya ekspresi kosong dan bertanya apakah itu benar-benar demikian. Membuat Ren meragukan kata-katanya dan mengatakan bahwa mungkin semua tempat duduk sama, merasa sangat gugup di bawah tatapannya yang tajam. Ren bertanya-tanya apakah memulai percakapan adalah kesalahan. Ketika dia bertanya apakah Ren akan duduk, Ren meminta maaf, merasa sangat canggung. Dalam kepanikan, dia mengambil tempat duduk di depan gadis itu dan dia kemudian bertanya apakah dia ingin tempat duduknya. Semakin panik, Ren berbohong, menyangkal bahwa dia menginginkannya. Karena jawaban dan ekspresi gadis itu yang datar, Ren bertanya-tanya apakah dia marah dan berpikir seharusnya dia langsung duduk. Yakin bahwa dia telah meninggalkan kesan yang mengerikan, dia bergumam saat memperkenalkan diri di kelas. Dan kemudian mengetahui nama gadis itu, Sasaki Tuko, ketika guru wali kelas mereka, Katu, meminta sukarelawan untuk menjadi perwakilan kelas, Ren melihat kesempatan untuk keluar dari cangkangnya. Dan dengan gemetar mengajukan diri, Katu senang dan mengatakan 2 perwakilan kelas telah terpilih. Bingung, Ren berbalik dan melihat Tuko mengangkat tangannya juga. Dia menatapnya dengan terkejut, tidak tahu harus berkata apa. Meskipun itu adalah sesuatu yang tidak dia duga, Ren melihatnya sebagai kesempatan untuk berteman dengannya, dengan berani menyapa Tuko. Ren menyarankan agar mereka melakukan yang terbaik sebagai perwakilan kelas. Mengejutkannya, setelah ragu sejenak, Tuko dengan malu-malu setuju, membuat mata Ren melebar, dia berdiri dan pergi sementara Ren berpikir bahwa mungkin dia terlalu akrab dengannya. Dia merasa lega karena tidak sepenuhnya mempermalukan dirinya seperti yang dia khawatirkan sebelumnya. Bahwa dia akan dimarahi olehnya, Ren merasa baik-baik saja, senang telah mengambil langkah pertama untuk mengubah dirinya. Tanpa menyadari sekelilingnya, Ren mengulurkan tangannya. Tangannya secara tidak sengaja menyentuh sesuatu yang lembut, dada Tuko, dengan ngeri. Dia melihatnya, tetapi dia hanya menatap tajam dan memberitahunya bahwa guru ingin menemuinya. Saat dia pergi, Ren merasa seolah-olah dia telah memberikan kesan terburuk mungkin pada hari pertama mereka sebagai perwakilan kelas. Tuko dan Ren mendapati diri mereka duduk berhadapan. Suasana tegang dengan kecanggungan, mereka berada dalam pertemuan darurat. Karena sesuatu yang dibahas kemarin dengan guru wali kelas mereka. Katu mengungkapkan bahwa Tuko telah membantunya sejak tahun lalu dan dia senang kelas sekarang memiliki perwakilan perempuan dan laki-laki. Selama pertemuan Ren merasa terganggu karena Tuko bahkan tidak mau menatapnya setelah insiden sebelumnya. Dan bertanya-tanya apakah menjadi perwakilan kelas bersamanya adalah hal yang baik. Katu kemudian mengatakan bahwa ada pertanyaan yang muncul di kelas, siapa di antara mereka yang merupakan ketua kelas. Tidak tahu bagaimana menjawab, guru yang santai itu menyerahkannya kepada Tuko dan Ren untuk memutuskan. Seperti yang dia katakan kepada mereka untuk bertemu setelah sekolah dan mendiskusikannya, begitulah 2 perwakilan kelas menemukan diri mereka dalam situasi saat ini. Ren merasa gugup, terutama karena ini adalah pertama kalinya dia berbicara dengan Tuko. Seperti ini, percakapan mereka tidak kemana-mana karena tidak ada yang berbicara. Setelah 1 putaran keheningan lagi, Tuko tiba-tiba menawarkan diri untuk mengambil posisi tersebut. Dengan alasan bahwa itu adalah yang terbaik. Ketika Ren mulai protes, Tuko dengan belak-belakan memberitahunya bahwa dia tidak terlihat cocok. Ren yang bingung tidak setuju, tetapi Tuko tetap tidak yakin. Tiba-tiba dia membungkuk ke depan mengejutkan Ren dan membuatnya gugup karena jaraknya yang terlalu dekat. Tocho menginstruksikannya untuk melihat ke dalam mata gadis itu. Dan sebagai seorang pria tatapan Ren mengalihkan perhatian ke tempat lain karena dia gagal melakukannya. Tocho menyatakan bahwa mampu mempertahankan kontak mata dan memiliki percakapan yang nyata. Adalah sesuatu yang seharusnya bisa dilakukan oleh seorang perwakilan kelas sambil mengatakan bahwa dia lebih cocok untuk menjadi ketua kelas. Bertekad untuk tidak mundur, Ren menawarkan diri sebagai gantinya dengan mengatakan bahwa dia sadar akan apa yang dibutuhkan dari posisi tersebut. Dia mengatakan bahwa dia akan menjadi presiden tetapi Tuco percaya itu tidak mungkin. Ketika mereka tidak dapat mencapai kesepakatan mereka memberitahu Katu bahwa mereka akan berbagi peran. Guru bertanya apakah mereka berdua setuju dengan itu dan karena keduanya menjawab ya guru yang santai itu dengan ceria setuju. Kemudian Tuko mengungkapkan bahwa dia baik-baik saja dengan salah satu dari mereka menjadi ketua kelas membuat Ren bertanya-tanya apa maksudnya.
Yuko mengatakan bahwa menjadi perwakilan kelas berarti mereka harus bertemu dengan banyak orang. Jadi menjadi buruk dalam bersosialisasi akan menyulitkan keduanya. Dia mengakui bahwa dia juga buruk dalam bersosialisasi, membuat Ren penasaran. Dia berharap Ren akan terbiasa dengan kejutan darinya. Sementara Ren bertekad untuk tidak menyusahkan dia, Tuco mengingat kata-katanya dari hari sebelumnya dan menghargai bahwa mereka akan bekerja sama meskipun percakapan mereka kemarin. Tuco tetap tidak ramah seperti biasa, hanya memberikan jawaban singkat kepada Ren. Percakapan mereka saat ini canggung, membuat Ren sulit untuk terhubung dengannya. Dia mengingat bagaimana dia ingin Ren terbiasa dengannya. Tetapi dengan keadaan seperti ini dia berpikir dia hanya akan terbiasa dengan ketidakramah Tuco. Ketika dia mendengar seseorang membicarakan permainan yang dia minati, dia mencoba berbicara dengan Tuco tentang itu, tidak benar-benar mengharapkan dia membalas, untuk kejutan. Dia tahu permainan itu dan bahkan mengakui bahwa dia menyukai seni dari permainan tersebut. Ren yang antusias menawarkan untuk membeli buku seni bersama dengannya. Menghitung percakapan itu sebagai kemenangan, Ren berpikir tentang bagaimana ini adalah pertama kalinya dia memiliki percakapan nyata dengan Tuco. Ketika dia menerima pesan dari saudarinya, Ren mulai bertanya-tanya apakah Tuco juga memiliki lain. Dan berpikir untuk meminta nomor teleponnya dengan menggunakan mereka sebagai perwakilan kelas sebagai alasan. Tepat saat itu dia melihat Tuco menjadi gugup. Dia tidak menyadari seseorang di belakangnya. Kato menyapanya dengan keras, mengejutkannya sehingga dia menjatuhkan ponselnya. Ren mencoba menangkapnya yang diperhatikan oleh Tuco. Dia pasti menyelamatkan ponselnya, tetapi Ren terus terjatuh ke depan. Wajahnya berakhir di dada Tuco, mengejutkan baik Tuco maupun Kato. Membeku di tempat, Ren mencoba menenangkan diri dan memahami situasi, akhirnya menyadari bahwa dia perlu meminta maaf padanya. Dalam kepanikannya dia malah meminta nomor telepon Tuco dan dia segera setuju dengan syarat bahwa dia mundur terlebih dahulu. Akhirnya keinginan Ren terkabul, dia memiliki seseorang di kontaknya selain keluarga. Dengan wajah cemberut dia berterima kasih kepada Tuco yang acuh tak acuh. Seperti biasa Kato menggoda Ren tentang kabedonnya. Sementara yang terakhir merasa jarak antara dia dan Tuco semakin besar. Tanpa dia sadari Tuco sebenarnya senang karena dia juga akhirnya menambahkan seseorang selain keluarga. Keesokan harinya Ren merasa cemas tentang insiden kemarin. Dia berusaha untuk berhenti berpikir negatif. Memberitahu dirinya sendiri bahwa mungkin ada sisi positif dari Tuco yang belum dia temukan saat dia memasuki kelas. Dia secara tidak sengaja bertemu Tuco yang membuatnya langsung gugup, terutama karena dia sama sekali tidak terlihat ramah. Mereka bertukar salam yang canggung. Sebelum Ren mencoba memasuki kelas, tanpa sengaja menghalangi Tuco 2 kali. Saat dia mencoba keluar, dia menatapnya dengan tajam. Dan Ren berpikir dia telah membuatnya marah lagi. Dengan cepat meminta maaf ketika Tuco berpaling, Ren bertanya apakah ada sesuatu yang ingin dia lakukan di luar. Dia memberitahunya tidak usah membuat Ren meminta maaf lagi. Tuco memandangnya dengan penuh pemikiran yang membuatnya bingung. Tiba-tiba Kato datang. Dan kedua siswa itu bergegas ke tempat duduk mereka sementara guru mendengus kepada mereka. Kemudian Ren memperhatikan Tuco melamun dan bertanya apakah ada yang mengganggunya. Dia mengatakan tidak, jadi dia meminta maaf dan pergi. Dia berhenti saat Tuco tiba-tiba menarik lengan bajunya. Ren bertanya padanya ada apa, dan setelah sedikit ragu Tuco memberitahunya bahwa dia tidak marah padanya dan bahwa dia seharusnya berhenti meminta maaf berlebihan. Melihat wajahnya memerah, Ren menatapnya sebelum mengakui bahwa meminta maaf telah menjadi kebiasaan buruknya. Ren berjanji untuk melakukannya lebih sedikit dan menyebutkan bahwa dia hanya khawatir tentang kemarin. Tuco tampaknya tidak tahu apa yang dia bicarakan, membuat Ren mundur, namun dia berjanji untuk tidak mengulangi insiden kemarin. Merasa bahwa dia sekarang lebih memahami Tuco. Ketika seorang teman sekelas akan memberikan printout hari itu, Tuco melihat tatapan mengganggu dari yang terakhir dan dengan cepat berbalik. Ren menyerahkan kertas-kertas itu kepadanya sebagai gantinya. Melihat Tuco yang terganggu, Ren memberitahunya untuk tidak khawatir, tetapi dia hanya berdiri dan bersikeras bahwa dia baik-baik saja. Penasaran, Ren mengamatinya saat dia pergi dan bertanya-tanya apakah orang-orang menganggap Tuco sulit didekati. Sama seperti dia saat pertama kali bertemu dengannya. Tepat saat itu dia menyadari bahwa dia belum pernah melihat Tuco berbicara dengan orang lain. Dan berpikir bahwa mungkin dia tidak pandai berkomunikasi. Ren bertanya-tanya apakah dia merasa kesepian seperti dirinya. Jika orang terus menghindari Tuco, Ren menyadari dia mungkin akan mengerjakan semua pekerjaan. Tepat saat itu seorang teman sekelas mendekat lega bahwa Tuco tidak ada di sekitar. Teman sekelas itu mengatakan bahwa mata dingin Tuco dan aura menakutkan membuat sulit untuk berbicara dengannya, mengonfirmasi kecurigaan Ren. Meskipun ada keraguannya, Ren membela Tuco dengan mengatakan bahwa dia sebenarnya baik meskipun aura suramnya. Tiba-tiba sebuah tangan mengetuk bahunya. Itu Tuco yang memberitahunya bahwa mereka harus mulai mengumpulkan printout. Ren terkejut dan menyadari bahwa dia mungkin telah mendengar percakapan sebelumnya.
Dia meminta maaf tetapi Tuco memberitahunya untuk tidak khawatir karena dia baik-baik saja sendirian. Dia merasa sedih dengan kata-katanya. Jadi meskipun dia merasa gugup, dia mengingatkan bahwa dia tidak sendirian. Mereka berada di perahu yang sama. Sebagai perwakilan kelas, Tuco menjadi diam ketika tiba-tiba seorang teman sekelas yang ceria memberikan printout kepadanya mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua atas kerja keras mereka. Ren yang mengamati interaksi itu menyadari bahwa tidak semua orang takut pada Tuco membuatnya merasa lega. Tuco berbagi bahwa dia belum banyak melakukan apa-apa sebagai perwakilan kelas, tetapi Ren tahu dia merasa senang dengan kata-kata teman-teman sekelas mereka saat Ren tersenyum tanpa sadar. Tuco memanggilnya karena itu sebelum menyebutnya menjijikan. Keesokan harinya Ren mengumumkan bahwa mereka telah menyiapkan kotak pengumpulan untuk printout. Membuatnya lebih mudah bagi semua orang untuk mengajukan permohonan secara internal. Tuco berpikir Ren adalah orang yang perhatian sebelum dengan keras menyatakan persetujuannya. Ren mengungkapkan bahwa sebenarnya Higashitani, pria yang takut pada Tuco, yang datang dengan ide tersebut beberapa hari kemudian. Ren mencari Tuco dan melihatnya menangani urusan ketua kelas sendirian. Dengan malu-malu ia berbicara padanya tentang hal itu, tetapi dia beralasan bahwa dia memiliki waktu luang jadi dia menyelesaikannya. Ketika Ren bertanya tentang tugas lainnya, dia mengungkapkan bahwa dia sudah menyelesaikannya. Sangat mengecewakan Ren. Ren meminta maaf karena tidak membantu, tetapi dia memberitahunya tidak apa-apa. Dia kemudian memintanya untuk berbagi apapun yang ada di pikirannya. Karena dia bersedia melakukan yang terbaik agar mereka bisa bekerja sama. Untuk kejutan Ren, dia mempertanyakan mengapa mereka perlu melakukan hal-hal bersama ketika itu tidak perlu. Toko mengatakan bahwa dia ingin Ren terbiasa dengannya tetapi tidak melihat poin untuk bersama lebih dari yang diperlukan. Melihat Ren kesulitan menjawab, Toko bertanya mengapa dia bergabung dengan panitia kelas jika dia tidak pandai bergaul dengan orang. Mengambil kembali, Ren dengan gugup mengaku bahwa dia selalu menginginkan seorang teman tetapi takut pada orang, sifat yang dia benci dalam dirinya sendiri. Dia percaya bahwa jika dia berusaha cukup keras, dia akan berubah, dan karena dia tidak pandai bergaul dengan orang, itulah mengapa dia bergabung dengan panitia kelas. Tuco tampak bingung dengan logikanya, tetapi Ren hanya terus mengekspresikan keinginannya untuk melakukan hal-hal bersama Tuco agar bisa mengenalnya lebih baik. Sekali lagi Ren meminta maaf karena tidak banyak membantu. Toco memanggilnya aneh. Sangat mengejutkannya sebelum menjelaskan bahwa karena sudah menjadi ketua kelas sejak tahun lalu, dia secara alami menyelesaikan urusan lebih cepat. Dia meyakinkannya bahwa itu bukan kesalahannya dan bahwa dia sudah terbiasa dengan itu. Touko mengakui bahwa dia tidak bisa melakukan segalanya dan memberitahunya bahwa dia akan menghubunginya jika perlu bantuan, meninggalkannya merasa berterima kasih. Ketika dia menyebutkan kertas yang dipegang Touko, dia menjelaskan bahwa itu adalah handout minggu ini hanya untuk dikoreksi oleh Ren. Dia mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah handout minggu depan. Dan Katu saat ini sedang mencari cetakan minggu ini. Kesal, Tuco mendekati Ren dan memarahinya karena tidak memberitahunya itu terlebih dahulu, tetapi setidaknya Ren akhirnya bisa membantunya dengan sesuatu. Menempelkan cetakan saat Katu mengawasi mereka saat makan siang sementara Ren tidur di mejanya. Tuco menatapnya, acuh tak acuh terhadap obrolan bingung dari teman sekelas mereka di sekitar mereka. Guru wali kelas mereka ingin berbicara dengan mereka jadi dia menjangkau untuk membangunkan Ren ketika dia tiba-tiba menggumamkan namanya. Dia berbicara dalam tidurnya mengucapkan terima kasih dan maaf. Touko menatapnya menyadari bahwa dia melakukan hal yang sama bahkan dalam mimpinya. Tuco mundur dan meninggalkan semua tugas yang ditugaskan untuk ditangani sendiri. Sayangnya, buku-buku itu ternyata terlalu berat menyebabkan dia tersandung. Tepat saat dia jatuh, seseorang menyelamatkannya. Dia memutar kepalanya hanya untuk melihat Ren yang menahannya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Meskipun tangannya bergetar, Tuco menampar tangannya menjauh, mengabaikan kekhawatirannya. Ren tidak tersinggung. Hanya senang dia baik-baik saja. Saat Ren penasaran tentang buku-buku di lantai, Tuco mengungkapkan bahwa guru meminta mereka untuk membawanya ke kelas. Dia memberitahunya bahwa seharusnya dia memberitahunya karena dia akan membantunya. Tetapi dia mengatakan bahwa dia sedang tidur nyenyak dan tidak ingin mengganggunya. Ketika Ren meminta maaf, Tuco mengaku itu juga kesalahannya, berpikir bahwa dia terlalu lembut hati untuk membangunkannya. Ren menawarkan untuk membawa semua buku dan Tuco setuju sebelum meminta maaf. Ren memberitahunya tidak perlu jadi Tuco berterima kasih padanya sebagai gantinya. Kemudian ketika Ren berjuang di bawah beban buku-buku, Tuco memberitahunya bahwa semuanya untuk penggunaan pribadi Katu. Membuatnya bertanya-tanya apakah itu bagian dari tugas mereka di hari hujan setelah menyelesaikan tugas ketua kelas mereka. Tuco dan Ren saling mengucapkan selamat tinggal. Tuco pergi lebih dulu, mengejutkan Ren ketika dia melangkah keluar ke dalam hujan tanpa payung. Dia dengan cepat memanggilnya kembali dan Tuco yang basah kuyup menurut. Ketika dia bertanya di mana payungnya,
Dia mengaku tidak membawanya. Membuat Ren khawatir, dia bersikeras tidak apa-apa karena isi tasnya tidak akan basah. Tetapi dia memberitahunya itu bukan intinya. Dia menyarankan agar dia menghubungi seseorang dari rumah tetapi dia menjawab tidak ada orang di rumah pada waktu itu. Dengan wajah memerah karena penampilannya yang basah, Ren menawarkan payungnya. Dia telah mempertimbangkan untuk membagikannya kepada dia. Tetapi skenario bahagia yang dia bayangkan tampaknya tidak mungkin terjadi. Tocho menolak, tidak ingin Ren basah dan terkena flu. Tidak yakin bagaimana meyakinkannya, dia mencoba menunjukkan bahwa dia akan sakit sebagai gantinya. Jika dia tidak mengambilnya, sayangnya dia tetap keras kepala melihat teman sekelasnya Obara Ren memintanya untuk menemani Tuko. Sebelum menginstruksikan rekan kelasnya untuk mengganti pakaiannya agar tidak sakit dengan bantuan Obara, Tuko mengganti dengan jersinya. Dan kembali ke pintu masuk tepat saat Ren tiba. Dia memberinya payung lain, mengatakan bahwa dia meminjamnya. Tuko menatapnya dengan ragu bahwa Ren memiliki teman. Melihat sosoknya yang kelelahan sepatu dan tasnya yang basah, Tuko merasa terharu dan menerima payung itu dengan malu-malu. Dia berterima kasih padanya. Ekspresi syukurnya membuat hati Ren berdebar. Setelah mengucapkan selamat tinggal lagi, Ren pergi lebih dulu. Saat itulah Tuko memperhatikan label harga di payung, menyadari bahwa Ren adalah pembohong yang sangat buruk. Obara yang ternyata adalah gadis jas hujan berkomentar bahwa Ren sangat baik di sudut terasing di bawah tangga. Ren makan siangnya sendirian jauh dari pandangan orang lain. Mengejutkannya, Tuko menemukannya Ren terlihat gugup, bertanya mengapa dia datang mencarinya. Setelah sejenak hening, Tuko mengakui bahwa dia selalu penasaran kemana dia pergi setiap kali dia menghilang saat makan siang. Ren menjelaskan bahwa dia sering mengunjungi tempat itu karena tidak banyak orang yang datang ke sana. Setelah sedikit merenung, Tocho bertanya apakah dia merasa cemas tentang apa yang terjadi sebelumnya. Awalnya Ren bersikeras bahwa dia baik-baik saja. Tetapi Tocho melihatnya dengan jelas, mengatakan bahwa dia mudah dibaca. Sebelumnya, tepat sebelum makan siang, perwakilan kelas A mendekati mereka. Presiden kelas A Onuma segera mengira Tuko adalah presiden kelas B. Sebelum wakil presidennya mulai mengoreksinya, dia menyebutkan bahwa ada dua presiden kelas di kelas B. Membuat Onuma melihat Ren dengan ragu secara belak-belakan. Dia menyatakan bahwa Ren terlihat membosankan. Dan dia bahkan tidak terpikirkan bahwa orang lain bisa menjadi presiden. Ren terkejut dengan kata-katanya, tetapi Onuma dan Murai tidak peduli dan akhirnya pergi. Pada saat itu Ren terlihat terpengaruh oleh kata-kata Onuma. Dan Tuko dengan tepat menebak itulah sebabnya dia bersembunyi. Ren mengakui bahwa dia khawatir meskipun dia melakukan yang terbaik sebagai salah satu presiden kelas B. Dia merasa seperti orang lain tidak melihatnya. Karena dia memang orang yang seperti itu. Tuko melihat kesedihannya, mencoba menghiburnya tampaknya secara acak. Dia memberitahunya bahwa dia percaya makanan adalah yang terbaik. Sebelum kamu memakannya, dia dulu berpikir itu sia-sia untuk makan sesuatu yang terlihat lezat. Karena itu hanya akan menghilang ke dalam perutmu, tetapi setelah dia memakannya dia menyadari tidak ada gunanya memikirkan apa yang tidak bisa kamu lihat. Touko memberitahu Ren bahwa karena setiap orang berbeda tidak ada gunanya memikirkan setiap hal yang mereka katakan, dan pikirkan kata-katanya bergema di hati Ren yang mengingat pemikirannya tentang dirinya yang dulu. Setelah Touko selesai berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah dia mencoba menghiburnya. Meskipun dia membantahnya, Ren merasa tersentuh dan tertawa menarik perhatian Touko. Ren dalam hati berpikir bahwa dia telah membuatnya khawatir dan menunjukkan bahwa Touko tidak seperti biasanya. Tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Keesokan harinya, Onuma mengunjungi kelas B lagi, berniat untuk berbicara dengan perwakilan kelas mereka. Dia menyapa Ren terlebih dahulu tetapi terputus. Ketika Kato mengucapkan terima kasih kepada Ren atas bantuannya kemarin. Tuko mengamati saat Onuma terputus lagi oleh Hishigatani kali ini. Yang mengucapkan terima kasih kepada Ren karena membantunya dengan tugasnya. Onuma terdiam mengamati Ren yang akhirnya menoleh padanya. Murai menyarankan Onuma agar mereka kembali nanti, yang disetujui Onuma setelah melihat Ren dalam cahaya baru. Onuma meminta maaf kepadanya, mengatakan bahwa dia telah bersikap kasar terakhir kali. Ren bingung tetapi teralihkan. Ketika Tuko berkomentar bahwa kelas A memiliki banyak waktu luang di hari lain, Obara mendekati Tuko berharap bisa berbicara dengan perwakilan kelas. Menyadari ketidakhadiran Ren, Obara bertanya-tanya di mana dia. Saat dia menyebutnya dengan julukan, rasa ingin tahu Tocho meningkat. Obara menjelaskan bahwa dia telah memanggil Ren Bato-kun. Karena bagaimana dia selalu bergerak-gerak di kelas, Bato-bato adalah istilah Jepang untuk bergerak-gerak saat itu. Ren tiba dan mendengar julukan yang dipanggilkan Obara kepadanya. Segera dia membeku, tubuhnya bergetar, membuat kedua gadis itu bingung. Ternyata Ren juga menangis, terlalu bahagia karena mendapatkan julukan yang merupakan tanda persahabatan. Menggenggam lengan Tocho, Obara mendorongnya untuk memanggil Ren dengan julukan itu juga, membuatnya berpikir bahwa mereka cukup dekat. Tocho menatapnya sebelum sayangnya menolak,
Membuat Ren menyadari dengan kecewa bahwa dia bahkan belum memanggilnya dengan namanya sebelum dia tersadar dari pikirannya. Ketika Obara bertanya kepada Tocho apakah dia memiliki julukan, mengesankan Ren dengan keberaniannya, pada awalnya Tocho mengatakan bahwa dia tidak memiliki julukan. Yang dijawab Obara tidak apa-apa sementara Ren hanya mendengarkan. Tetapi kemudian kenangan masa lalu datang menghampiri Tocho. Dengan ragu, dia mengungkapkan bahwa di masa lalu keluarganya biasa memanggilnya Taichi. Senyumnya menarik perhatian Ren. Dengan teriakan Obara berseru bahwa itu adalah julukan yang lucu. Sementara Ren terus merasa aneh melihat Tuko tersenyum untuk pertama kalinya. Dia menyadari Ren menatapnya, tetapi Ren cepat-cepat mengatakan tidak ada yang terjadi. Dia melihat dengan iri saat Obara bertanya apakah dia bisa memanggil Tuco dengan julukannya. Yang tidak masalah bagi Tuco, Ren terus terkesan dengan keberanian Obara dan bertanya-tanya. Apakah dia dan Tuco juga bisa saling memanggil dengan julukan mereka? Tetapi harapannya hancur ketika dia berbalik kepadanya dan dengan tegas mengatakan untuk tidak memanggilnya dengan julukan apapun. Kecewa Ren mengatakan bahwa dia mengerti. Setelah sekolah, Ren melamun saat melihat Tuko membantu Obara dengan tugas bersih-bersih. Dia teringat bagaimana Tuko mengungkapkan julukan yang keluarganya panggil di masa lalu. Dengan sedikit kerinduan, Ren merenungkan bahwa tidak seperti dirinya. Tuko akur dengan keluarganya. Saat itu Obara mendekati Ren dan mengatakan bahwa dia iri pada Tuko karena begitu besar. Sementara Obara merujuk pada tinggi badan Tuko, Ren yang memikirkan hal lain menambahkan bahwa Tuko juga cukup lembut. Menarik perhatian Obara yang terkejut, Obara bertanya apakah Ren sudah melakukannya dengan Tuko. Membuatnya tersipu, mengetuk bahunya, Tuko yang terlihat menakutkan memberitahu Ren untuk bersih-bersih, membuatnya meminta maaf dengan ketakutan. Sementara Obara segera pergi dengan menawarkan untuk membuang sampah. Sambil berpikir dia telah melakukannya lagi, Tuko melihatnya sebelum bertanya apakah dia baik-baik saja. Karena dia terlihat cukup teralihkan, Ren cepat-cepat meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja, Tuko. Kemudian memberitahunya bahwa Kato ingin mereka tinggal lebih lama lagi. Tiba-tiba Ren menerima pesan dari saudarinya yang memintanya untuk segera pulang. Ren merenungkan bahwa meskipun dia pulang, bukan berarti dia dan saudarinya banyak berbicara juga. Ketika Obara kembali, dia bersikeras untuk membantu perwakilan kelas dengan bersih-bersih, tetapi Tuko memberitahunya bahwa dia tidak perlu melakukan itu. Ren menyaksikan canda tawa antara keduanya. Dan kembali ke bersih-bersih, memutuskan untuk tidak mendengarkan saudarinya sekali ini. Ketika Ren tiba di rumah, dia mencoba menyelinap ke kamarnya tetapi saudarinya menangkapnya sedang beraksi. Dia bertanya mengapa dia tidak pulang segera, juga mengomentari bagaimana dia pergi ke sekolah lebih awal dan pulang lebih lambat dari sebelumnya. Pertanyaannya tentang aktivitasnya di sekolah. Dan desakannya agar dia belajar membuat Ren berteriak. Mengejutkannya, dia mengatakan itu bukan urusannya. Membuatnya terkejut, dia buru-buru masuk ke kamarnya tidak mendengarkan saudarinya memanggil namanya. Sementara dia memproses apa yang baru saja terjadi, Ren merenungkan bagaimana saudarinya tidak tahu bahwa dia telah menjadi penyendiri di sekolah selama ini. Sejak mereka mulai tinggal bersama, kakak Ren menjadi lebih ketat. Sampai-sampai dia harus meneleponnya setiap kali ingin melakukan sesuatu, yang dia inginkan hanyalah Ren belajar. Jadi jika dia tahu bahwa Ren menjadi ketua kelas, dia pasti akan menyuruhnya untuk mengundurkan diri. Ren tidak ingin melakukannya karena dia masih ingin berteman. Dan menjadi ketua kelas itu menyenangkan baginya. Di balik pintunya, kakaknya berpikir Ren sedang menyembunyikan seseorang. Tabata Suzu, usia 23 tahun, berkaca-kaca memikirkan bahwa Ren sedang memberontak dan mungkin bahkan membencinya. Keesokan harinya, Ren bertanya-tanya apakah dia masih memiliki tugas ketua kelas ketika Tuko tiba-tiba menabraknya. Tuko terengah-engah sementara Ren memerah, keduanya berakhir di lantai dengan Tuko di atasnya. Dengan tidak fokus, Ren meminta maaf, tetapi Tuko, tanpa memperhatikan posisi mereka yang canggung, bertanya apakah dia melihat lencana baja yang terlihat lebih suram dari biasanya. Dia mengungkapkan bahwa lencana itu penting karena milik keluarganya. Momen mereka terputus ketika siswa di sekitar mereka mulai mengobrol, terkejut dengan posisi mereka. Setelah berdiri, Ren meyakinkan Tuko bahwa jika dia menemukannya, dia akan memberitahunya, yang dia ucapkan terima kasih. Melihat betapa terganggunya Tuko, Ren bertekad untuk melakukan yang terbaik. Setelah sekolah, dia segera mulai mencarinya di dalam kelas. Ketika dia secara tidak sengaja menendang sesuatu di lantai, dia menyadari itu mungkin lencana dan mengejarnya. Tetapi kemudian seseorang mengambilnya, itu Murai dari kelas A. Dia bertanya apakah itu miliknya. Ren dengan gugup menjawab iya, Murai memberikannya padanya dan dia segera pergi, meninggalkannya menatapnya. Sementara itu, Tuko juga mencari lencananya, terlihat cukup khawatir.
Tepat saat itu, Ren memanggilnya dengan bersemangat, menunjukkan lencana yang dia temukan. Mata Tuko membelalak dan dia segera menggenggam tangannya, membuat Ren yang terkejut memerah. Sambil memegang lencana itu, dia kemudian memeluknya ke dadanya. Dengan senyum lega, Tuko berterima kasih padanya dan Ren terpesona oleh ekspresi bahagia yang dia tunjukkan. Ketika dia bertanya apakah Tuko dekat dengan keluarganya, dia mengungkapkan bahwa dia memang dekat. Ren menggenggam tangannya, mengatakan bahwa dia senang dia menemukan lencana itu sebelum mengakui bahwa dia iri padanya. Melihat Tuko yang penasaran, dia mengungkapkan bahwa dia memiliki seorang kakak perempuan yang tidak akur dengannya. Ren terlihat cukup sedih bagi Tuko yang observan. Untuk kejutan Ren, dia mengatakan bahwa rasa irinya adalah hal yang baik karena itu berarti dia menyukai kakaknya. Dia menyarankan agar Ren menghadapi kakaknya dan Ren menyadari bahwa dia benar. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kata-kata bijaknya. Sementara Tuko berterima kasih lagi padanya karena telah menemukan lencananya, keduanya kemudian mengucapkan selamat tinggal. Di rumah, Ren mendekati Suzu, meminta maaf karena membuatnya merasa buruk hari itu. Ren terlihat menyesal sementara kakaknya. Pada awalnya tanpa bingung harus berkata apa, berperilaku acuh tak acuh, Suzu mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan apa yang terjadi. Dia mengeluh tentang mengetahui bahwa Ren bukan anak kecil lagi. Mengetahui Suzu hanya berpura-pura tidak terpengaruh, Ren meminta maaf lagi. Dalam hati, Suzu merasa lega sampai Ren mengungkapkan bahwa dia bergabung dengan panitia kelas beberapa waktu lalu dengan seorang gadis. Suzu yang terkejut bereaksi negatif terhadap bagaimana dia selalu bersama seorang gadis. Keesokan harinya, Ren memberitahu Tuko tentang apa yang terjadi, menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, dia merasa percakapannya dengan kakaknya berjalan dengan baik. Tuko bertanya, apakah dia benar-benar harus memanggilnya di tangga hanya untuk menceritakan kisah ini? Ren berpikir alasan mengapa dia tidak ingin ada orang lain yang mendengar dan hanya ingin berbicara dengannya. Ketika Tuco bertanya apakah Ren memberitahu saudarinya bahwa dia menyukainya, dia terkejut dengan tatapan pertanyaannya dan mengakui bahwa sulit untuk mengatakannya secara langsung meskipun dia merasa hubungan mereka semakin baik. Melihat bagaimana Tuco benar-benar penasaran, Ren bertanya-tanya apakah dia ingin hubungan dengan Suzunya membaik. Tiba-tiba Obara muncul menanyakan kepada Ren siapa yang dia suka. Dia berpikir mereka berdua sedang membicarakan masalah cinta. Saat itu Ren teringat Katsu ingin menemuinya saat makan siang. Touko menawarkan untuk menemaninya tetapi dia mengatakan tidak perlu sebelum berlari pergi. Obara berkomentar bahwa Ren adalah orang yang baik. Dan memberitahu Touko bahwa dia tidak tahu mereka berdua sering berkumpul di tangga. Obara kemudian memuji Touko karena menjadi teman yang baik bagi Ren dengan membantunya secara emosional. Touko bertanya kepada Obara yang terkejut siapa yang dia maksud sebagai teman baik, mengungkapkan bahwa dia dan Ren bahkan bukan teman. Obara tidak tahu bagaimana harus menjawab. Tetapi mengamati Tuco tidak bercanda, kebingungannya jelas. Tuco berkomentar bahwa Ren mungkin berpikir hal yang sama. Saat itu Ren tiba dan mengatakan Kato ingin bertemu dengan Tuco juga. Mengamati mereka, Obara tertawa geli. Ketika kedua ketua kelas menanyakan kepadanya ada apa, dia memberitahu mereka tidak ada seperti biasa. Tuco menjalani rutinitas paginya. Sebelum pergi ke sekolah, mandi, mengeringkan rambutnya, dan berpakaian, saat keluar dari rumah, dia disambut oleh kucing hitamnya, Tama, yang membuatnya tersenyum setelah mengelus kucing itu. Dia membuka pintu depan dan disambut oleh cuaca panas yang menyengat. Melihat dengan muram keluar, dia menyadari bahwa dia perlu mengoleskan tabir surya di sekolah. Saat kelas terasa hangat, Ren bersyukur atas ragam musim panasnya. Ketika Tuko tiba, Ren terkejut melihatnya langsung terkulai di mejanya. Sepenuhnya kehabisan energi, dia bertanya-tanya mengapa dia lebih murung dari biasanya. Ketika Obara tiba ceria seperti biasa, Obara mengungkapkan bahwa dia menyukai musim panas, mengatakan ada begitu banyak hal menyenangkan yang bisa dilakukan selama musim panas. Dia mengundang Tuko untuk pergi bersamanya tetapi memperhatikan keadaan Tuko yang lelah. Saat itulah Tuko mengungkapkan bahwa dia menjadi lemah saat cuaca panas. Menemukan sisi lain dari Tuko, kedua temannya berusaha menghiburnya. Obara dengan benar menebak bahwa Tuko menyukai musim dingin, yang tidak dibantah oleh yang terakhir. Saat makan siang, Ren didekati oleh seorang teman sekelas, Machida Shizuku. Yang bertanya apakah ketua kelas bekerja lembur lagi, dia memberitahunya bahwa mereka tampak begitu dekat sehingga teman sekelas mereka berpikir mereka datang sebagai satu kesatuan. Sementara Ren bersikeras bahwa mereka tidak begitu akrab. Tocho dengan muram bertanya apakah mereka benar-benar terlihat seperti itu di mata orang lain.
Shizuku tidak berpikir dia salah dan bertanya apa yang mereka lakukan. Ren mengungkapkan bahwa karena akan ada pengaturan tempat duduk yang segera dilakukan, mereka sedang menyiapkan materi untuk undian. Shizuku mengatakan terlalu cepat untuk mengganti tempat duduk dan Ren setuju. Tetapi Katsu memiliki ide yang berbeda. Shizuku terkesan bahwa ketua kelas selalu tinggal lebih lama. Dan memberitahu mereka untuk tidak berlebihan, dia menawarkan bantuannya sambil mengarah kepada Tocho. Tetapi gadis yang lain hanya mengucapkan terima kasih dan mengatakan dia baik-baik saja. Setelah Shizuku pergi, Tocho memberitahu Ren bahwa itu baik Ren bahwa dia memiliki teman baik, tetapi dia bersikeras bahwa dia bahkan tidak dekat dengan Shizuku. Toko percaya sebaliknya. Tetapi Ren menjelaskan bahwa dia tidak banyak berbicara dengan Shizuku jadi mereka sama sekali bukan teman. Ketika dia mengungkapkan bahwa orang yang paling sering diajak bicara adalah Tuko, dia menyimpulkan bahwa dia tidak memiliki teman, yang tidak bisa dibantah Ren. Lalu dia mengakui bahwa dia akan merasa sedikit kesepian. Karena mereka akan segera mengganti tempat duduk, karena tempat duduk mereka saat ini yang membuatnya bisa berbicara dengannya. Tuko setuju sebelum berdiri dan mengatakan bahwa dia sudah selesai dengan tugasnya. Keesokan harinya Kato meminta semua orang menggambar tempat duduk baru mereka yang ditugaskan. Tempat duduk baru Ren berada di dekat jendela dengan Obara duduk tidak jauh darinya. Yang mengejutkannya, tempat duduk baru Tuko tepat di belakangnya. Tuko berharap mereka akan terus akur sebagai teman sebangku. Perasaan yang dibalas Ren, di sampingnya Obara sangat senang karena sekarang dia duduk di sebelah Tuko. Sayangnya, karena tempat duduk barunya, Tuko semakin terpapar sinar matahari. Pada hari yang sangat panas, Obara membantu Tuko mendinginkan diri dengan kipas mini miliknya, menyarankan agar dia membeli yang serupa. Ren hampir mengatakan sesuatu kepada Tuko ketika Shizuku tiba-tiba menyela, meminta maaf karena terlambat sambil menyerahkan printout-nya. Dia bertanya apakah Ren akan tetap di sekolah lebih lama lagi, sementara Tuko mengamati mereka. Ren menjawab ya dan Shizuku mengucapkan semoga beruntung sebelum pergi. Obara yang menyaksikan seluruh pertukaran itu menyipitkan matanya. Di hari-hari berikutnya Shizuku sering menyisipkan diri dalam percakapan antara Tuko dan Ren, yang diperhatikan Obara yang sedang merenung bertanya kepada Ren apakah dia mengenal Shizuku. Dan dia menjelaskan bahwa mereka berada di kelas yang sama tahun lalu. Menambahkan bahwa dia merasa Shizuku banyak berbicara dengannya belakangan ini. Obara pergi dan segera menghadapi Shizuku tentang terus-menerus mengganggu antara Tuko dan Ren. Shizuku bertanya-tanya apakah dia sudah melangkah terlalu jauh, yang dengan tegas dikonfirmasi Obara. Obara menyatakan bahwa karena keduanya semakin dekat. Shizuku seharusnya membiarkan mereka sendiri. Shizuku menjawab bahwa dia menemukan mereka menarik. Dan menambahkan betapa lucunya dua orang murung berada di komite kelas bersama. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengamati mereka dari dekat. Ketika Obara mengungkapkan ketidaksetujuannya, Shizuku berargumen bahwa Obara bahkan lebih buruk karena terus mendekati Tuko. Obara yang bingung mengatakan bahwa dia hanya bersenang-senang, akhirnya Shizuku setuju untuk tidak menyelinap antara Tuko dan Ren secara sembarangan. Sementara Obara menyatakan bahwa mereka harus mengamati keduanya dengan tenang. Dan berharap mereka menjadi teman suatu hari nanti, Shizuku terkejut, mengharapkan perkembangan yang lebih romantis. Daripada apa yang disiratkan Obara, dia bingung bahwa kedua ketua kelas itu bahkan bukan teman, yang dikonfirmasi Obara. Tanpa sepengetahuan kedua gadis itu, Tuko lewat sambil berpikir bahwa mereka seharusnya lebih tenang, tepat saat dia bertemu Ren yang akan makan siang di tempat biasanya di dekat tangga. Tuko teringat suara keras Obara dan Shizuku dan menyarankan Ren untuk tidak pergi ke sana hari ini. Sambil menuju ke kelas, Tuko bertanya-tanya apakah makan siang Ren selalu dari toko serba ada. Yang dijawabnya ya. Dia mengungkapkan bahwa karena dia dan saudarinya sangat buruk dalam memasak, mereka membeli semua yang mereka makan, dengan ragu Tuko berbicara tentang saudaranya yang seperti Ren dan saudarinya sering makan makanan dari toko serba ada. Dan bagaimana dia berhasil mengajarinya sedikit cara memasak, dia hampir menawarkan pelajaran memasak kepada Ren. Ketika Shizuku tiba-tiba muncul membuat Tuko terkejut, sementara Obara merasa kesal karena Shizuku mengganggu ketua kelas lagi. Ren bertanya kepada Tuko apa yang ingin dia katakan sebelumnya. Dia hanya mengatakan bahwa dia harus mulai memasak untuk dirinya sendiri. Lalu dengan cepat pergi meninggalkan Ren yang bingung. Sementara Shizuku menyesali interupsinya, keesokan harinya Tuko menunjukkan kepada Ren sebuah aplikasi dengan resep mudah untuk dicoba. Ren merasa bersyukur dan berbagi bahwa saudarinya juga sedang mencoba belajar memasak. Ketika Tuko memperhatikan Ren menatap dadanya, dia melotot padanya membuatnya cepat-cepat meminta maaf. Setelah Ren menjelaskan bahwa dia melihat rambut hewan di baju Tuko mengungkapkan itu berasal dari peliharaannya. Seekor kucing hitam bernama Tamaren merasa itu menarik bahwa dia memberi nama kucing itu seperti itu.
Membuat Tuko penasaran. Dalam hati Tuko merenungkan bahwa Ren memiliki mata yang tajam. Tiba-tiba dia mengatakan bahwa dia juga memiliki kucing. Menunjukkan gambar, Ren mengungkapkan bahwa kucing putih itu dulunya tinggal di rumah orang tuanya. Ketika Tuko memperhatikan dia menggunakan bentuk lampau, Ren mengungkapkan bahwa kucing itu sudah meninggal. Tuko meminta maaf tetapi dia memberitahunya tidak apa-apa. Saat mereka terus berbicara tentang kucing, Tuko berpikir bahwa menyenangkan berbicara dengan Ren. Ketika dia menunjukkan betapa ikon di aplikasi pesan miliknya adalah kucing, Tuko menjelaskan bahwa dia cenderung memilih kucing sebagai ikonnya dan bahkan menunjukkan kepada Ren gambar Tama. Ren terpesona, aneh melihat Tuko dalam pakaian santai. Ketika dia menunjukkan gambar lain dirinya tidur dengan kucing, Ren berpikir mereka terlihat imut bersama. Tuko menjadi antusias berbagi lebih banyak gambar kucing dengan Ren dan bahkan tersenyum yang membuat Ren senang melihatnya. Dia kemudian berbagi sesuatu yang menarik, kucing putihnya juga bernama Tama. Tidak jauh dari situ, Shizuku mengamati bahwa keduanya lebih bahagia dari biasanya sementara Obara mengingatkannya untuk tidak mengganggu mereka. Keduanya tampaknya tidak keberatan jika mereka terlihat mencurigakan bersembunyi di balik pintu. Shizuku mengatakan Tuko dan Ren harus bertukar gambar di chat yang disetujui Obara akan menyenangkan. Saat Tuko terbaring tidak sadarkan diri di tempat tidur di luar ruang perawatan, Ren khawatir Kato meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Dan sudah bangun yang membuat Ren merasa lega. Dia mengakui terkejut mendengar Tuko pingsan dan tidak mengharapkan dia buruk dalam olahraga. Itulah sebabnya dia pingsan. Kato yang terhibur berkomentar bahwa Tuko belum berubah sejak tahun lalu. Kemudian dengan nada menggoda Kato menyebutkan mendengar bahwa Ren mengangkat Tuko ke ruang perawatan. Dengan gugup dia menjelaskan bahwa dia kebetulan berada di dekatnya. Tetapi Kato yakin dia tidak sepenuhnya jujur setelah guru pergi. Ren masuk ke ruang perawatan di mana Tuko memang sudah bangun. Dia meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja dan akan kembali ke kelas sore itu. Ren yang lega menyarankan bahwa karena mereka tidak memiliki tugas perwakilan kelas setelah sekolah, lebih baik bagi Tuko untuk segera pulang agar dia bisa istirahat. Tuko setuju dan keheningan menyelimuti mereka membuat Ren menyadari bahwa mereka belum pernah sendirian di ruang perawatan sebelumnya. Tuko kemudian bertanya siapa yang membawanya ke ruang perawatan dan Ren ragu untuk menjawab. Dia ingat bagaimana dia panik dan mengangkatnya setelah dia pingsan. Pada akhirnya dia berbohong dan mengatakan bahwa itu adalah gadis lain yang mengangkatnya. Setelah putaran keheningan lainnya, Tuko meminta maaf mengatakan bahwa dia perlu membersihkan diri yang membuat Ren memerah dan cepat pergi. Saat Tuko mengelap tubuhnya, dia teringat akan kenangan samar Ren mengangkatnya di pelukannya sebelumnya. Dan berharap dia tidak terlalu berat. Malam itu Suzu sedang mencuci pakaian ketika dia melihat sesuatu yang mengkhawatirkan. Sementara itu Ren menerima gambar dari Tocho dirinya dan Tama di bawah gambar ada pesan dari Tocho yang meminta maaf karena mengganggunya sebelumnya. Ren berpikir. Dia pasti sudah menyadari bahwa dialah yang menggendongnya. Tiba-tiba Suzu masuk ke kamarnya dengan khawatir tentang darah di bajunya. Ren dengan cepat meyakinkannya bahwa darah itu bukan miliknya. Sambil berteriak bahwa dia perlu mengenakan pakaiannya kembali, Ren menyadari bahwa darah itu pasti milik Tuko. Di hari lain Ren berbicara dengan antusias kepada Hishigatani tentang sebuah permainan yang mereka berdua suka. Sumipazu menarik perhatian Tuko. Kedua pria itu sangat mengagumi karakter yang dirancang oleh seorang ilustrator bernama NIR yang Ren kagumi. Semangat mereka memunculkan rasa ingin tahu Tuko. Dan dia mencoba mengintip karakter yang sedang mereka diskusikan. Tiba-tiba Hishigatani melihat Tuko yang terlihat menakutkan dan panik cepat-cepat mundur menjauh. Beberapa hari kemudian Tuko berada di toko buku baru saja mengambil buku yang ingin dia baca. Ketika dia melihat buku seni dari permainan yang disukai Ren, dia berpikir dia sebenarnya tidak peduli dengan apa yang disukai ketua kelas lainnya, tetapi mengakui dia sedikit penasaran dengan ilustrasinya. Saat dia mengintip ke dalam Tuko melihat seseorang mengawasinya. Sementara Suzu terlihat langsung merasa bersalah. Tuko bertanya-tanya mengapa wanita yang lebih tua itu mengawasinya. Suzu merasa sangat malu karena sudah ketahuan, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk melihat seperti apa orang yang akan membeli buku seni itu. Ketika Tuko bertanya apakah Suzu ingin buku itu, yang terakhir berteriak bahwa telah terjadi kesalahpahaman. Dia mengakui bahwa dia sebenarnya terlibat dalam permainan yang digambarkan dalam buku itu, mengungkapkan bahwa dia adalah NR, seorang ilustrator untuk Sumipazu. Kemudian saat berjalan Suzu menjelaskan mengapa dia mengamati Tuko sebelumnya dan dalam hati berpikir bahwa dia telah mengungkapkan identitasnya sebagai NR. Kepada orang lain ketika bahkan Ren belum mengetahuinya, dia mengamati bahwa Tocho terlihat cukup dewasa. Dan sedikit murung ketika Suzu mengungkapkan bahwa dia merasa buruk karena membuat Tocho membeli buku itu. Gadis yang lebih muda itu berkata bahwa dia tidak keberatan karena dia menyukai ilustrasi yang lucu. Suzu merasa terharu dan berterima kasih padanya, tetapi dia terkejut sesaat kemudian ketika Tuko mengungkapkan bahwa dia tidak bermain permainan itu.
Tuko memberitahunya bahwa dia mengagumi orang-orang yang menggambar karena dia sangat buruk dalam hal itu. Pikiran Suzue melayang bertanya-tanya apakah akan ada hari ketika dia akhirnya bisa mengungkapkan kepada Ren bahwa dia adalah anyar. Dia tidak ingin Ren menjadi seperti dirinya dan itulah mengapa dia ingin Ren fokus pada belajar. Akhirnya Suzue memberikan kartu namanya kepada Tuko dan berterima kasih atas kata-kata baiknya sebelumnya. Sebelum pergi, Suzu menawarkan pelajaran menggambar kepada Tuko yang terakhir mengatakan bahwa dia akan memikirkannya malam itu. Suzu terinspirasi untuk memasak menyatakan bahwa dia akan mengikuti aplikasi yang direkomendasikan Ren kepadanya. Seperti yang diharapkan masakannya sangat buruk. Sementara itu Tuko berpikir Anya tampak cukup akrab. Sementara ketua kelas mendistribusikan printout, Ren bergerak cepat dan efisien yang diperhatikan Tuko. Dia menyebutkannya kepada Ren yang mengungkapkan bahwa dia mengingat tempat duduk semua orang sejak pengaturan ulang terakhir. Selain itu dia mengakui telah menghafal semua nama teman sekelas mereka sejak mereka menjadi ketua kelas. Membuat Tuko meminta maaf karena dia belum melakukannya. Tiba-tiba Ren merasa seseorang sedang menatapnya. Tuko ingat dia dari kelas A sementara Ren mengingat namanya. Wakil Presiden Murai. Dalam hati Tuko terkesan dengan ingatannya sementara Murai menyerahkan kuesioner yang perlu diisi kelas B kepada Ren. Murai menatapnya membuat Ren merasa gugup sebelum bergumam bahwa itu tidak adil. Dengan menatap tajam, dia berkata keras bahwa tidak adil jika mereka berdua menjadi ketua kelas. Ren terkejut dan Tuco memberikan tatapan bertanya kepada Murai. Murai bertanya mengapa mereka berdua memutuskan untuk menjadi presiden. Ren mengungkapkan bahwa mereka berdua mencalonkan diri untuk posisi tersebut dan tidak mundur, yang dikonfirmasi oleh Tuco. Saat Murai semakin penasaran, Katu mendengar percakapan mereka, saling memandang, keduanya memberikan alasan mereka. Toko mengatakan itu karena Katu memintanya untuk melakukannya. Sementara Ren mengakui bahwa dia ingin berbicara dengan orang-orang dan berteman, dalam hati dia bertanya-tanya apakah Murai ingin menjadi presiden kelas A. Tetapi hanya mengucapkan dengan suara keras bahwa mereka berdua menjadi ketua kelas adalah sesuatu yang disetujui oleh Katu. Dan teman sekelas mereka setuju, sementara Murai tidak terkesan bahwa semua orang akan mempercayai seorang pengintip. Tetapi Ren berseru bahwa apa yang terjadi sebelumnya hanyalah kecelakaan. Tuko menghela napas kecewa bahwa dia masih melakukan hal-hal semacam itu. Membuat Ren merasa canggung. Untuk kebingungan Tuko, Murai menatap dadanya sebelum bertanya mengapa dia tidak memiliki ukuran yang lebih kecil. Padahal mereka seumuran, kembali ke topik, dia bertanya apakah salah satu dari mereka ingin benar-benar menjadi presiden. Siapa yang akan menjadi? Ren tidak ragu untuk mengatakan bahwa Tuco harus mengambil posisi itu karena dia melakukan pekerjaannya dengan cepat dan efisien. Sementara Tuco tidak setuju. Dengan menunjukkan bahwa Ren memiliki lebih banyak motivasi. Belajar lebih cepat dan lebih disukai oleh semua orang di kelas. Di luar pintu, Katu bersorak senang bahwa kedua wakil kelasnya telah berkembang begitu banyak setelah mengamati mereka. Murai mengungkapkan bahwa dia sangat iri karena dia juga ingin menjadi seseorang yang diandalkan semua orang. Seperti ketua kelas, akhirnya Ren bertanya apakah dia ingin menjadi salah satunya, yang dia akui dengan jujur, tetapi mengatakan Onuma sudah dipilih oleh kelasnya. Ketika Ren bertanya apakah dia akur dengannya. Murai mengatakan itu rumit, mengungkapkan bahwa Onuma memiliki banyak kekurangan. Dan dia terus-menerus terbebani oleh mereka. Pada tingkat ini dia mengatakan dia tidak bisa memberitahu siapa di antara mereka yang menjadi presiden. Tuko mengatakan itu baik bahwa Murai memiliki mentalitas seperti itu. Mengungkapkan bahwa dia dan Ren tidak terfokus pada posisi mereka dan malah fokus pada menjalankan tugas mereka. Ren mendukungnya dengan mengatakan dia harus lebih mengandalkan Onuma dan tidak berpikir terlalu keras tentang siapa yang memegang posisi mana. Di tengah keheningan Murai, Ren merenungkan bagaimana dia memahami perasaannya karena dia sering merasa diabaikan di masa lalu. Murai mengatakan dia mengerti dengan senyuman. Dia menyimpulkan bahwa dia hanya perlu bekerja keras. Seperti ketua kelas dan mengambil alih posisi itu setelah dia cepat-cepat pergi, Ren merasa dia telah membuat kesalahan dalam menyampaikan apa yang sebenarnya dia maksud, tetapi Tuco berpikir itu baik-baik saja melihat Murai menjadi lebih optimis. Di balik pintu, Katu bersorak untuk kedua ketua kelasnya. Setelah kelas, Ren membawa kotak berat ke dalam ruangan dan memanggil Tuko jika dia baik-baik saja. Dia memberitahunya bahwa dia baik-baik saja sementara Ren mengagumi penampilannya dalam pakaian olahraga. Ketika dia bertanya apakah dia lelah, dia menunjukkan bahwa hari ini mendung, menandakan bahwa dia sama sekali tidak merasa lemah karena panas. Melihat semua buku yang telah mereka bawa, Ren bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tepat saat itu Katu tiba, meminta maaf karena meminta bantuan mereka. Ren mengatakan mereka sudah terbiasa. Dan mempertanyakan apa rencana guru untuk buku-buku tersebut. Katu mengungkapkan itu untuk ruang klub, menjelaskan bahwa dia sebenarnya adalah pembimbing klub sastra.
Ren teringat bahwa Kato adalah guru olahraga yang merasa bosan dan memutuskan untuk mengejar bidang kemanusiaan. Berpikir bahwa dia cukup aneh. Ren mengatakan dengan keras bahwa dia tidak berpikir ini adalah pekerjaan seorang perwakilan kelas, tepat saat Kato mengungkapkan sesuatu. Meskipun keduanya secara formal adalah ketua kelas, sebenarnya Ren adalah ketua resmi kelas B. Ren terkejut dan mengklaim bahwa dia seharusnya diberitahu lebih awal, meskipun Tuco senang untuknya. Ren bertanya padanya bagaimana perasaannya tentang pengungkapan itu. Tuco mengatakan dia akan baik-baik saja dan selain itu, dia menjadi ketua hanyalah sebuah formalitas. Keduanya akan tetap melakukan tugas bersama. Merasa lega, Ren berharap mereka akan terus melakukan yang terbaik bersama. Membuat Kato mengangguk setuju. Secara tak terduga, Murai tiba dan mendengar seluruh percakapan. Ren bersikeras bahwa dia tidak tahu bahwa dia secara resmi adalah ketua kelas saat terakhir kali mereka berbicara. Ketika dia bertanya mengapa Murai ada di sana, Kato mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah ketua klub sastra. Ren terkesan karena Murai juga memiliki tugas sebagai perwakilan kelas A. Tuko bertanya apakah anggota lain akan datang, tetapi Murai mengungkapkan bahwa dia adalah satu-satunya anggota klub. Dengan malu, Kato mengakui bahwa itulah alasan dia membutuhkan bantuan Tuko dan Ren. Lalu keempatnya mulai bekerja membawa semua yang perlu dipindahkan ke ruang klub yang baru. Ren kelelahan, terlambat berpikir bahwa mereka seharusnya meminjam kereta. Dengan tiba-tiba dia teringat sesuatu, acara dalam game Sumipazu telah dimulai hari ini. Kebetulan, Murai juga memainkan game tersebut dan berencana untuk mengikuti acara itu juga. Mengejutkan semua orang, dia membanggakan bahwa dia sebenarnya menduduki peringkat 10 di acara sebelumnya. Tidak ingin kalah, Ren membanggakan bahwa dia sudah membuka kemampuan semua karakter akhir permainan, yang membuat Murai mengaguminya. Kato juga bergabung mengatakan bahwa dia juga memainkan game tersebut. Tapi tidak sebanyak dua muridnya. Ketika Murai bertanya apakah Tuko memainkan Sumipazu, dia mengungkapkan bahwa dia tidak, bertanya-tanya apakah game itu memerlukan uang. Ren menjawab bahwa kamu bisa memainkannya secara gratis meskipun ada konten berbayar. Di mana dia mengakui telah menghabiskan uang dari pekerjaan paruh waktunya. Toko terkejut mendengar bahwa dia memiliki pekerjaan paruh waktu, cukup penasaran tentang hal itu. Ren bertanya apakah Murai memiliki pekerjaan paruh waktu, yang dia ungkapkan bahwa dia memilikinya. Namun, Kato yang mengumumkan bahwa Murai bekerja di kafe pelayan, sangat mengejutkan Ren. Murai yang malu meminta mereka untuk menjaga rahasia itu. Ketika topik kembali ke Sumipazu, Tuko merasa terpinggirkan. Setelah mempertimbangkan, dia mengungkapkan bahwa dia sebenarnya mengenal NYR, ilustrator game tersebut. Sementara kedua murid lainnya terkejut, Tuko bertekad untuk menghubungi NR lagi di rumah. Suzu tiba-tiba bersin. Keesokan harinya, Obara mengucapkan selamat kepada Ren karena menjadi ketua kelas. Tapi dia segera mengoreksinya, mengatakan bahwa dia sudah menjadi ketua kelas B sejak awal. Shizuku bertanya bagaimana Kato membuat keputusan itu. Dan Ren yang kesal mengungkapkan bahwa itu melalui sebuah permainan bernama Amidakuji atau kaki hantu. Obara bertanya apakah akan ada perubahan, tetapi Tuko meyakinkannya bahwa tidak, mengatakan bahwa dia masih akan menangani tugas-tugas biasa. Melihat tatapan penasaran Ren, Obara dengan belak-belakan mengatakan bahwa dia tidak ingin melihatnya berbicara di depan semua orang. Lebih memilih Tuko untuk melakukannya, yang menurutnya agak keras. Touko meyakinkannya dengan mengatakan bahwa Ren adalah seseorang yang melakukan apa yang diperlukan. Obara mengklaim bahwa Touko dan Ren memiliki hubungan timbal balik yang menurut Shizuku adalah hal yang baik. Ketika Obara dan Shizuku dipanggil untuk makan siang oleh teman-teman mereka, Tuko menghela napas lega. Ren meminta maaf karena membuatnya khawatir, tetapi dia memberitahunya bahwa tidak apa-apa. Ren tahu tanggung jawabnya akan bertambah, tetapi tetap bertekad untuk melakukan yang terbaik. Tuko memperhatikan bahwa dia terlihat ketakutan. Dan bertanya-tanya apakah dia akan panik bahkan saat memberikan pengumuman sederhana di depan kelas, menyadari bahwa waktu makan siang akan segera berakhir. Tuko memutuskan untuk makan sementara Ren memutuskan untuk tidak makan di tempat di bawah tangga hari ini. Dia terdiam menyadari bahwa dia lupa membawa makan siangnya. Ren memutuskan untuk melewatkan makan siang dan hanya minum. Mendengar ini, Tuko menawarkan sebagian makanannya dari bentonya. Ren terkejut dan melihat bentonya yang imut menjadi terkesan. Ren ragu sebelum menolak tawarannya karena dia tidak ingin merepotkannya dan dia belum membawa sumpit. Meskipun begitu, dia senang Tuko memperhatikannya. Sambil merenung, Tuko memanggil namanya dan ketika dia menoleh, dia memberi Ren gulungan telur dari bentonya menggunakan sumpitnya. Ren terkejut tidak mengharapkan ini.
Tuko bersikeras bahwa jika dia tidak makan sekarang, dia tidak akan bisa melakukannya nanti, terutama dengan semua yang harus mereka lakukan. Dia memberitahunya untuk lebih memikirkan dirinya sendiri. Mengingatkan dia tentang kata-kata Obara sebelumnya. Bahwa mereka memiliki hubungan timbal balik sebagai perwakilan kelas. Tuko memberitahunya untuk menerima kebaikan orang lain dengan tulus dan Ren setuju. Obara dan Shizuku yang mendengar bahwa Ren lupa makan siangnya juga berbagi sebagian makanan mereka. Namun, Ishigami sudah menghabiskan semua makanannya. Sekolah telah berakhir dan Ren berjalan melalui lorong sambil merenungkan betapa sibuknya mereka. Di atas itu, dia mendapatkan undangan untuk bergabung dengan klub sastra dari Katu dan Murai yang sudah dengan belak-belakan ditolak oleh Tuko. Dia tersadar dari pikirannya ketika mendengar suara ceria yang keras datang dari kelas mereka. Itu Tuko. Terlihat ceria dan tersenyum saat berbicara di telepon. Ren terkejut, pemandangan itu begitu tidak dapat dipercaya sehingga dia menggosok matanya. Namun apa yang dia lihat tidak berubah. Tuko terlihat seperti gadis yang berbeda dengan ekspresi bahagia dan bersemangat itu. Tepat saat itu Katu melihatnya di pintu dan bertanya mengapa dia belum pulang. Teman itu mengatakan bahwa dia hampir pergi, tetapi Tuko sedang ditelepon dan sulit baginya untuk masuk ke ruangan. Dan mengambil tasnya ketika dia membuat wajah yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Katu mengungkapkan bahwa Tuko sering tersenyum setiap kali dia mengobrol dengannya, terutama ketika mereka berbicara tentang kakak Tuko. Karena Tuko cukup dekat dengannya, Katu percaya bahwa mungkin dia adalah orang yang sedang dia ajak bicara sekarang. Penasaran, Ren bertanya bagaimana Katu dan Tuko bisa dekat. Guru itu mengungkapkan bahwa dia dulu mengajar kakak Tuko dan melihat Tuko untuk pertama kalinya ketika dia lulus. Katu mengingat bagaimana mantan muridnya meminta untuk menjaga adiknya juga. Guru itu menyatakan bahwa Tuko bisa sangat ceria ketika berbicara tentang kakaknya. Ren penasaran apakah kedua saudara itu mirip, yang langsung dikonfirmasi oleh Katu. Tuko sama suramnya seperti kakaknya. Dia mengungkapkan bahwa Tuko sudah lebih baik, tetapi Ren berpikir itu karena dia berbicara dengan Katu. Guru itu percaya bahwa Tuko sebenarnya ceria ketika dia bersama teman-temannya. Mengatakan bahwa itu mungkin karena pengaruh orang-orang di sekitarnya. Teman itu tidak begitu percaya. Tetapi dia sudah tahu Tuko tidak akan memberinya ekspresi bahagia seperti yang dia lihat sebelumnya. Dia hampir masuk ke ruangan. Ketika Tuko memberinya ekspresi menakutkan yang membuatnya cukup terkejut. Ketika dia bertanya apa yang dia lakukan, dia mengatakan bahwa dia mendengar dia sedang menelepon dan mengakui bahwa dia mengintip. Butuh sedikit waktu sebelum Tuco menyadari apa yang dilihatnya. Ren tetap gugup, tetapi ketika Tuco memerah dan cemberut memanggilnya nakal. Rasanya seperti dia ditabrak truk. Dia segera meminta maaf dan pergi untuk mengambil tasnya, membuat Katu mendengus. Tuco bertanya kepada gurunya apakah dia sudah berbicara dengan Ren, yang tidak dibantah oleh wanita yang lebih tua itu. Tuko memberitahunya bahwa Ren akan pulang, sambil tersenyum lembut di wajahnya. Penasaran, dia bertanya kepada gurunya tentang apa yang mereka bicarakan. Katu berbohong dan berkata, mereka hanya mendiskusikan beberapa isu dunia di akhir pekan. Ren menatap sebuah celengan kucing, merenungkan apakah dia harus membelinya. Tiba-tiba tangan menutupi matanya. Ketika dia berbalik, dia menyadari bahwa itu Obara yang menggoda reaksinya yang terkejut. Saat ini mereka berdua berada di toko Zaka yang menjual barang-barang berbagai macam. Saat itu Ren melihat Tuco, mencatat bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihatnya dalam pakaian santai. Menurut Tuco, Obara ingin belajar di rumahnya karena dia takut gagal dalam ujian yang akan datang. Sebelum pergi, Obara ingin melihat-lihat area terlebih dahulu, yang merupakan bagaimana mereka bertemu. Penasaran, Obara bertanya apakah Ren sedang mencari sesuatu untuk dibeli. Dia mengaku bahwa ulang tahun saudarinya akan segera tiba. Jadi dia sedang mencari hadiah untuknya, yang menurut Obara sangat manis. Ren mempertimbangkan sesuatu yang berhubungan dengan kucing. Seperti celengan kucing dan Tuko setuju itu adalah ide yang bagus, sangat melegakan baginya. Ketika dia meminta saran dari yang lain, para gadis sangat antusias membantunya. Setelah melihat-lihat, Ren dipanggil oleh Tuco yang menyarankan untuk membeli tas kucing. Tetapi Ren dalam hati meragukan saudarinya akan menggunakannya. Obara mengusulkan patung kucing untuk perlindungan. Tetapi Ren berpikir patung perunggu tidak akan cocok di rumah mereka. Usulannya berikutnya, cosplay kucing, dengan cepat ditolak sebagai tidak pantas mengingat sifat ketat saudarinya. Ren mengakui bahwa dia tidak yakin hadiah apa yang akan membuat Suzu bahagia.
Menyadari bahwa dia tidak benar-benar tahu banyak tentang saudarinya, Tuko meyakinkannya bahwa dia mungkin sedang berpikir terlalu berlebihan. Ren mengakui bahwa dia sudah memiliki ide. Tetapi dia masih ragu. Tocho mengingatkannya bahwa sulit untuk memikirkan apa yang dipikirkan orang lain, menekankan bahwa memilih hadiah yang mengingatkanmu pada orang tersebut adalah apa yang benar-benar penting. Tuko yakin bahwa hadiah apapun yang akan dibeli Ren untuk saudarinya pasti akan disukainya. Merasa lebih baik, Ren berterima kasih padanya sebelum bertanya. Apakah Tuko juga berencana membeli sesuatu untuk saudaranya? Dia berkata ya, tetapi dia akan langsung bertanya padanya apa yang dia inginkan. Dia mengungkapkan bahwa memikirkan betapa bahagianya saudaranya membuatnya bahagia juga. Sekali lagi, Ren merenungkan betapa dekatnya Tuco dengan saudaranya. Di dekat situ, Obara melihat keduanya sedang berbicara. Dan diam-diam mengambil foto mereka. Pada akhirnya, Ren membeli mainan kucing berbulu yang berbicara dan bergerak, yang dianggap gadis-gadis sangat menggemaskan. Tuco memberitahu Obara yang enggan bahwa mereka perlu pergi. Obara mencoba membujuk Ren untuk membantunya belajar juga, tetapi dia menolak. Memiliki hal lain yang harus dilakukan di luar toko, Ren beristirahat di bangku mencoba melarikan diri dari panas. Dia memikirkan Tuko, mengetahui bahwa dia pasti kesulitan di cuaca panas. Saat tenggelam dalam pikirannya, sebuah topi tiba-tiba menghantam wajahnya. Terkejut, dia melihat sekeliling dan melihat seorang gadis kecil mencari sesuatu. Saat dia mendekatinya untuk mengembalikan topi itu, mata Ren membelalak ketika dia berbalik. Dia bukan anak kecil sama sekali. Dia mengklaim bahwa itu topinya dan berterima kasih padanya. Tetapi Ren tidak bisa segera menjawab, masih dalam keadaan terkejut. Kemudian wanita itu bergabung dengan Ren di bangku, menunggu seseorang. Melihatnya, Ren terkejut menyadari bahwa dia lebih tua darinya, seorang mahasiswa. Saat itu, dia memperhatikan lencana logam di topinya. Dan mengingat bahwa Tukoh memiliki yang serupa. Ketika dia bertanya tentangnya, dia mengungkapkan bahwa itu adalah hadiah, sama seperti milik Tukoh. Ren terkejut ketika dia memanggilnya sebagai anak laki-laki dan tampak sedikit akrab dengannya. Sementara itu, di rumah Tukoh, Obara menikmati pendingin udara. Tuko mendesaknya untuk mulai belajar, tetapi Obara ingin mendinginkan diri sedikit lagi. Tuko memperingatkan bahwa dia mungkin mendapatkan nilai rendah, mendorong Obara untuk mengubah nada dan menyatakan bahwa dia akan mulai belajar. Saat itu, seekor kucing hitam masuk ruangan, Obara mencoba bermain dengannya. Namun, Tama melarikan diri. Obara ingat bahwa baik Tuko maupun Ren memiliki saudara yang suka kucing. Dia mengakui bahwa dia tidak bisa membayangkan Ren memiliki saudara perempuan yang ketat dan bertanya-tanya apakah dia mirip dengan Ren. Tuko berpikir itu mungkin saja. Tanpa mereka ketahui, Suzu Bersin berpikir bahwa dia mungkin terkena flu. Kembali di rumah Tuko, Obara berbagi bahwa dia juga memiliki seorang saudara laki-laki, tetapi dia sama sekali tidak berbicara dengannya. Ketika dia bertanya tentang saudara laki-laki Tuko, Tuko menggambarkannya sebagai orang yang biasa saja. Obara bertanya-tanya apakah mereka mirip. Tuko ragu-ragu. Sebelum mengatakan bahwa mungkin dia dan saudaranya, Yuto, mungkin sedikit mirip. Kembali di taman, wanita itu. Setelah diberitahu oleh Ren tentang hadiahnya untuk Suzu, memujinya karena perhatian. Kepribadiannya yang santai membuatnya berpikir bahwa dia pasti memiliki banyak teman. Untuk kejutan Ren, orang asing itu dengan tepat membaca pikirannya, mengatakan bahwa semua itu tertulis di wajahnya. Dia menyebutkan bahwa dia mirip dengan temannya yang juga cukup mudah dibaca. Ren menjawab bahwa dia benar-benar berpikir dia pasti memiliki banyak teman dan mengakui bahwa dia tidak memiliki teman sama sekali. Wanita itu memberinya tatapan penuh pemikiran sebelum mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja selama dia tidak bertindak dengan terburu-buru. Satu-satunya nasihat yang bisa dia berikan padanya. Merasa lebih baik, Ren mengucapkan terima kasih padanya, tepat saat dia melihat temannya. Setelah dia berterima kasih atas kebersamaannya, Ren berkomentar bahwa dia tidak tahu dia sedang menunggu pacarnya. Saat itu, perhatiannya tertangkap oleh seorang pria yang sangat familiar yang mengatakan bahwa dia sama sekali bukan pacarnya, hanya seorang teman. Ren menatap. Kata-kata Katu tentang saudara laki-laki Tuko bergegas ke pikirannya. Sementara itu, Tuko memberitahu Obara bahwa dia dan Yuto mungkin tidak begitu mirip karena dia memiliki teman. Di pikiran Ren, bagaimanapun, keduanya sangat mirip.
Wanita itu melambaikan tangan selamat tinggal kepada Ren saat dia memberitahu temannya bahwa dia sebenarnya tidak mengenal anak laki-laki muda itu. Masih terkejut, Ren memutuskan untuk pulang saja, kelelahan setelah begitu banyak kejutan. Kembali di rumah Tuko, Obara bertanya apakah saudaranya seorang yang suka berpesta. Tetapi gadis lainnya menjawab. Dia tidak seperti itu, dia tipe yang pulang ke rumah pada hari liburnya, bahkan menyebutkan bahwa saudaranya pernah memberitahunya bahwa dia akan pergi ke distrik perbelanjaan hari ini. Obara berseru bahwa dia mungkin akan bertemu Ren, sebuah ide yang tidak menarik bagi Tuko. Obara berpikir bahwa kedua pria itu mungkin akan akur, tetapi Tuko percaya bahwa kemungkinan mereka secara kebetulan berbicara satu sama lain adalah tidak mungkin. Pagi-pagi sekali, Tuko terbangun oleh ketukan di pintunya. Itu Yuto yang memberitahunya bahwa sarapan sudah siap. Menyadari saudaranya sudah pulang, Tuko turun ke bawah dan menyapanya. Dia menggoda Tuko karena masih buruk dalam bangun pagi. Dia membalas bahwa dia tidak jauh lebih baik. Tetapi Yuto mengklaim bahwa dia telah berkembang karena dia tidak bisa terlambat lagi. Tuko yang kebingungan terputus jawabannya ketika ibu mereka, Mihiro, menyuruhnya makan sebelum sarapannya. Dingin Mihiro menebak bahwa Tuko lebih bersemangat dari biasanya. Karena Yuto ada di sekitar membuat putrinya tersipu sambil berusaha bersikap santai. Tuko bersikeras bahwa dia hanya bersikap normal. Mihiro beralih ke Yuto menanyakan bagaimana kehidupan universitasnya. Dia menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Kemudian dia bertanya kepada Tocho tentang sekolah dan dia menjawab bahwa semuanya normal. Mihiro tersenyum meskipun dia merasa frustrasi dengan kurangnya komunikasi dalam keluarganya. Meskipun begitu, dia bersyukur bisa bersama anak-anaknya mengamati Tuko. Mihiro menyadari betapa banyaknya dia telah tumbuh. Melihat kedua anaknya sangat mirip dengan ayah mereka, Mihiro kemudian mengumumkan bahwa Tuko ditugaskan ke kelas Katsu. Dan telah menjadi perwakilan kelas. Yuto segera menebak bahwa Katu pasti banyak mengandalkan saudarinya mengetahui bagaimana cara kerja guru tersebut. Tuko mengakui bahwa Katu langsung tentang apa yang dia inginkan. Dan Yuto menyimpulkan bahwa dia tidak berubah sedikit pun. Dia memuji Tuko karena menjadi perwakilan kelas mengetahui bahwa dia bekerja dengan serius dan keras. Dalam hatinya dia mencatat bagaimana dia telah melunak seiring waktu. Ketika Yuto menyebutkan merindukan kepribadian energi Katu, Mihiro tiba-tiba teringat pada teman ceria Yuto, Mao, seraya berseru bahwa dia ingin bertemu dengannya. Mihiro bertanya apakah mereka masih sering berkumpul dan Yuto mengonfirmasi bahwa mereka masih berteman kembali. Mao sering mengunjungi rumah mereka sementara Mihiro terus mengenang tentang Mao. Yuto memperhatikan ekspresi Tuko yang tidak senang. Mihiro bertanya kepada Tuko ada apa tetapi dia bersikeras bahwa tidak ada yang salah. Membuat Yuto berpikir bahwa saudarinya mungkin tidak akur dengan temannya. Mihiro menyarankan agar Tuko bisa mengundang teman prianya yang telah dia pesan untuk datang ke rumah mereka juga sehingga membuat Tuko tersipu merah. Yuto berkomentar bahwa tidak terduga bagi Tuko untuk berbicara dengan seorang anak laki-laki dalam antrean yang membuatnya bergetar dalam rasa malu. Dia bersikeras bahwa Ren hanyalah sesama perwakilan kelas dan itulah sebabnya mereka perlu sering mengobrol. Sementara Yuto bertanya-tanya seperti apa anak laki-laki itu. Suatu malam Suzu pulang ke rumah dan seperti biasa Ren ada di sana untuk menyambutnya. Untuk kejutan Suzu, dia melepaskan petasan dan mengucapkan selamat ulang tahun. Saat dia memberinya hadiah, Suzu membeku masih memproses apa yang terjadi sementara dia mengumpulkan ketenangannya. Ren dengan ceria memberitahunya bahwa dia juga membuat makan malam. Merasa terharu, Suzu meminta diri dan pergi ke kamarnya meninggalkan Ren merenungkan mengapa reaksinya tidak seperti yang dia harapkan. Di dalam kamarnya Suzu kehilangan kendali diri dan mulai menangis betapa perhatian Ren. Dia sebenarnya telah melupakan bahwa ulang tahunnya akan datang tetapi Ren selain memberinya hadiah juga memasak untuknya. Suzu merasa diberkati. Dan bersyukur memiliki saudara yang luar biasa. Menyesali kepanikan sebelumnya dia menerima panggilan dari Tuko yang mengucapkan selamat ulang tahun. Terkejut bahwa Tuko tahu tentang ulang tahunnya, Suzu mengetahui bahwa dia mengetahuinya melalui Line. Tuko kemudian mengomentari suara Suzu yang bergetar. Suzu menjelaskan bahwa dia merasa emosional karena saudaranya ingin merayakan ulang tahunnya. Yang membuatnya bahagia. Dia mengaku bahwa dia telah bersikap ketat akhir-akhir ini dan berpikir saudaranya menghindarinya. Jadi sikapnya sangat berarti baginya. Tocho meyakinkan Suzu bahwa saudaranya hanya ingin mengungkapkan rasa syukurnya, mencatat betapa pedulinya dia terhadapnya. Kata-katanya membuat air mata Suzu mengalir lagi. Dan dia berseru betapa baiknya Tocho sehingga membuat Tocho merasa canggung. Tuko berbagi bahwa dia tahu seseorang dalam situasi yang sama dan menambahkan bahwa dia juga mencintai keluarganya. Merasa terhibur, Suzu merenungkan bagaimana saudaranya telah matang. Dia telah bergabung dengan komite kelas dan bahkan mendekatinya untuk membicarakannya. Dia menyadari bahwa saatnya menghadapi Ren secara langsung sebagai saudarinya.
Suzu meminta maaf kepada Tuko karena terganggu dan berterima kasih padanya atas telepon tersebut. Tuko kemudian mengungkapkan bahwa dia juga ingin meminta bantuan untuk mengajarinya cara bermain sumipazu. Merasa bersalah tentang permintaan itu, Suzu mengatakan tidak apa-apa. Dia mengakui bahwa dia belum pernah bermain game tersebut dan bertanya mengapa Tuko tidak meminta teman-temannya. Mengingat para penggemar sumipazu dari sekolah, Tuko bersikeras bahwa hanya Suzu yang bisa mengajarinya, yang tidak menjadi masalah bagi wanita yang lebih tua itu. Setelah keduanya mengungkapkan rasa terima kasih, Suzu tiba-tiba mendengar suara ledakan keras yang membuatnya cukup terkejut untuk mengakhiri panggilan. Dia bergegas mencari Ren dan terkejut ketika dia disiram dengan minuman keras. Ren basah kuyup sementara Suzu terendam di lantai. Dengan gugup, dia meminta maaf, tetapi mengejutkannya, saudara perempuannya yang tegas hanya tersenyum cerah. Dalam perjalanan lapangan ke pantai, Kato memberi instruksi kepada murid-muridnya untuk tidak menjauh terlalu jauh dari kelompok sebelum bergegas pergi untuk berenang sendiri. 2 jam sebelumnya, Ren memberikan instruksi untuk kegiatan bersih-bersih pantai mereka. Obara mengeluh tentang mengambil sampah saat mereka berada di pantai. Namun, Ren mengingatkan bahwa perjalanan lapangan ini tentang pelestarian lingkungan, dia juga berjanji bahwa mereka akan memiliki banyak waktu luang. Setelah kegiatan yang membuat Obara bersemangat, dia berencana bersenang-senang dengan Tuko yang sama sekali tidak terlihat bersemangat. Obara mengingatkan bahwa mereka telah membeli pakaian renang, lalu berbalik kepada Ren. Dia bertanya apakah Ren penasaran untuk melihat Tuko mengenakannya, dengan malu-malu dia membantahnya. Sebelum Tuko mendesak mereka untuk mulai bekerja, kini di masa sekarang, kelas sedang menikmati waktu luang mereka. Ren terkena bola pantai di wajah oleh Obara yang bersinar dalam pakaian renangnya. Saat Ren memerah, Obara bertanya apakah dia sedang mencari sesuatu. Menepuk bahunya, Shizuku yang juga mengenakan pakaian renang menebak bahwa dia pasti sedang mencari Tuko, yang dia konfirmasi. Dia menjelaskan bahwa dia khawatir. Karena Tuko terlihat lelah sebelumnya, tetapi sayangnya Shizuku tidak tahu di mana dia berada. Murai ikut berbicara mengatakan bahwa dia melihat Tuko berlindung di bawah naungan pohon. Ketika Shizuku mengomentari pakaian renang sekolah Murai yang biasa-biasa saja. Murai berargumen bahwa dia dan gadis-gadis lainnya terlalu mencolok, tetapi Shizuku bersikeras bahwa mereka tidak ingin menyembunyikan tubuh mereka. Seperti yang dilakukan Murai, Ren meminta diri untuk mencari Tocho dan sebelum dia pergi, Shizuku memberinya tabir surya. Dia mengatakan bahwa Tocho lupa membawanya, sambil menggoda dia meminta Ren untuk membantu Tocho mengoleskannya, membuatnya memerah. Setelah mengucapkan semoga beruntung, Ren pergi mencari Tocho dan akhirnya melihatnya sendirian di bawah naungan. Saat dia mendekatinya, Ren mengatakan bahwa dia khawatir karena Tocho terlihat lelah sebelumnya, tetapi Tocho meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Sementara Ren berjuang untuk melihatnya langsung, Tocho mengungkapkan bahwa dia takut bergabung dengan yang lain. Karena dia tidak merasa percaya diri dengan pakaian renangnya, dia merasa buruk karena Obara membantunya memilihnya. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia mengenakannya di depan semua orang. Ren mendengarkan dengan sabar, bertanya-tanya apakah dia nyaman bersamanya dalam pakaian renangnya. Dia melanjutkan bahwa dia tidak cocok dengan semua orang. Seperti yang dia lakukan, dan pendapat mereka mengkhawatirkannya meskipun dia telah memberitahu Ren untuk tidak memperhatikan mereka. Menghentikan ucapannya, Ren memerah saat meyakinkannya bahwa dia sama sekali tidak terlihat aneh. Tocho terkejut dan berbalik kepadanya saat dia dengan malu-malu melihat ke arah lain sambil mengatakan bahwa pakaian renang itu cocok untuknya. Ren merenungkan bahwa Tuko juga khawatir tentang hal-hal yang sama seperti yang dia lakukan. Dia meminta maaf tetapi berterima kasih padanya, mengatakan bahwa dia merasa jauh lebih baik sekarang. Melihat senyumnya yang sedikit membuat Ren senang. Tuko memutuskan untuk berenang tetapi memberitahu Ren bahwa dia lupa tabir suryanya. Mengingat kata-kata Shizuku tentang membantu Tuko mengoleskannya, dia mendengus saat mengeluarkan botolnya. Kemudian, saat sisa kelas bersenang-senang, Obara melihat Tuko dan berseru betapa lucunya pakaian renangnya, menarik perhatian semua orang. Setelah Tocho mengucapkan terima kasih kepada Shizuku untuk tabir surya, Shizuku bertanya kepada Ren apakah dia membantu Tocho dengan itu. Tetapi dia menjawab tidak, melihat bahwa Tocho mengenakan rush guard milik Ren, Shizuku berpikir mungkin dia seharusnya tidak terlalu ikut campur. Selama perjalanan sekolah, kelas dijadwalkan untuk memiliki pengalaman memasak. Setelah Tuko memberikan instruksi kepada semua orang, dia dan Ren bergabung dengan sisa tim mereka untuk menyiapkan makan siang bersama Shizuku. Mereka bertanggung jawab atas sayuran dan daging. Sementara Obara dan Higataninya menangani nasi. Saat duo nasi bergegas pergi,
Shizuku bertanya kepada Ren apakah dia memasak. Dia menjawab tidak, menjelaskan bahwa Tuko adalah orang yang pandai melakukannya. Meskipun Tuko bersikeras bahwa dia tidak begitu hebat. Shizuku ikut mengakui bahwa dia juga tidak pandai memasak. Tiba-tiba Ren dipanggil oleh Katu yang perlu mengumpulkan semua ketua kelas untuk sebuah pertemuan. Tuko menawarkan untuk menemaninya, tetapi dia meyakinkannya bahwa tidak apa-apa dan meninggalkannya sendirian dengan Shizuku. Keduanya terdiam sampai Shizuku memecah keheningan dengan mengucapkan terima kasih kepada Tuko. Penasaran Tuko mendengarkan saat Shizuku mengungkapkan bahwa dia tidak tahu kelompok mana yang harus dia ikuti saat mereka dibentuk. Ketika dia bertanya mengapa Tuko mengundangnya untuk bergabung, Tuko mengakui itu bukan idenya. Itu adalah ide Ren yang mengejutkan Shizuku. Saat itu Ren mendekati Tuko dan menyarankan agar dia mengundang Shizuku untuk bergabung dengan kelompok mereka. Dia beralasan bahwa akan lebih baik jika dia melakukannya. Sekarang Shizuku memproses pengungkapan ini dan berkomentar bahwa Ren adalah orang yang sangat baik. Tuko setuju, mengakui bahwa dia baik kepada orang lain. Yang menarik perhatian Shizuku setelah jeda berpikir, Shizuku memuji Ren, mengatakan dia pintar, berani, dan bekerja keras. Dia menyatakan bahwa Ren sebenarnya adalah orang yang cukup baik, sebuah pernyataan yang awalnya membuat Tocho ragu untuk mengakui. Dengan mendengus Tocho memberitahu Shizuku bahwa dia tidak yakin apakah Ren benar-benar orang baik. Jika dia tidak secara sengaja melakukan hal-hal baik, mencatat pemahaman Tocho tentang Ren, Shizuku berkomentar bahwa mereka saling mengenal dengan cukup baik. Tocho tidak sepenuhnya setuju, bertanya apa maksud Shizuku. Shizuku menunjukkan bahwa Ren tampaknya bekerja lebih keras setiap kali dia dan Tuko bersama, tetapi Tuko menganggapnya sebagai kebetulan. Karena dia tetap tidak yakin, Shizuku menjelaskan bahwa pernyataan sebelumnya hanyalah pendapatnya. Dia mengungkapkan bahwa Obara telah menegurnya karena ikut campur, tetapi bersikeras bahwa dia mendukung Tuko yang mulai menatapnya dengan tajam. Kemudian saat mereka makan siang yang telah mereka siapkan, Tuko memperhatikan Ren, mengingat semua hal baik yang dia lakukan, menyadari tatapannya. Ren bertanya apakah ada sesuatu di wajahnya, membuat Tuko cepat-cepat mengusir pikirannya. Dia memberitahu Ren bahwa ada butir nasi yang menempel di wajahnya. Mendorong yang lain untuk menggoda Ren yang tersipu malu pada hari lain, Ren dengan gugup mengulurkan tangan yang bergetar untuk menekan bel pintu Sasaki. Tetapi panik saat menyadari dia terlalu bergetar untuk benar-benar menekannya, semuanya dimulai ketika Tuko yang sakit tidak masuk sekolah. Katu ingin Ren mengantarkan kuesioner kepada siswa yang sakit itu dan menganggapnya konyol bahwa Ren tidak tahu di mana Tuko tinggal. Obara tahu di mana keluarga Sasaki tinggal. Tetapi tidak bisa membantu Ren karena dia memiliki rencana setelah sekolah. Sekarang Ren berdiri di depan pintu, merenungkan apa yang harus dilakukan jika keluarga Tuko menjawab. Tiba-tiba seseorang menyapanya dari belakang. Terkejut, dia berbalik dan melihat seorang gadis bertanya apakah dia membutuhkan sesuatu. Dengan gugup, Ren mengeluarkan suara aneh sebelum gagap memperkenalkan diri. Dan menjelaskan bahwa dia memiliki cetakan untuk Tuko menganggap gadis itu adalah saudara perempuannya. Mihiro dengan cepat menyadari siapa dia dan mengundangnya masuk. Sifat cerianya membuat Ren merasa tenang. Mihiro memberitahu Ren bahwa dia akan memanggil Tuko ke bawah, tetapi dia bersikeras tidak perlu. Namun Tuko sudah berada di bawah dan terlihat cukup sakit. Ren meminta maaf karena mengganggu dan bertanya apakah tidak apa-apa bagi Tuko untuk bergerak. Mihiro mencatat bahwa Tuko masih terlihat tidak sehat tetapi Tuko menyatakan bahwa dia merasa lebih baik. Ketika Mihiro mengundang Ren lebih jauh ke dalam, dia dengan cepat mengatakan bahwa dia hanya datang untuk menyerahkan cetakan tersebut. Tetapi Mihiro bersikeras, Tuko juga mengundangnya masuk, akhirnya meyakinkannya, dia membawanya ke kamarnya di mana Ren menyerahkan kertas-kertas itu. Dengan gugup melirik sekeliling, Ren menyadari bahwa dia belum pernah berada di kamar gadis sebelumnya. Setelah mengingatkan dirinya untuk tidak melongo, dia bertanya kepada Tuko bagaimana perasaannya, dia mengakui merasa lesu. Tetapi pasti lebih baik daripada pagi itu, Ren berharap dia segera sembuh sebelum meminta maaf, membuat Tuko bingung, dia merasa bersalah. Percaya bahwa dia telah membebani Tuko dengan banyak pekerjaan selama perjalanan lapangan mereka saat cuaca sangat panas, dia meminta maaf lagi. Tetapi Tuko meyakinkannya bahwa itu bukan masalah besar. Tuko bersikeras bahwa Renlah yang melakukan banyak hal, terutama dengan ketidakhadirannya di sekolah hari itu. Dia memberitahunya untuk tidak khawatir sementara Tuko masih merasa bersalah saat mereka saling meyakinkan. Ren tiba-tiba berhenti dan tertawa, menarik perhatian Tuko. Ketika dia bertanya padanya, dia menjelaskan bahwa rasanya mereka selalu berakhir berdebat tentang siapa yang bersalah meskipun tidak ada yang marah. Tuko setuju sambil tertawa geli. Tawanya membuat jantung Ren berdebar dan dia menyatakan bahwa dia sudah tahu sejak awal bahwa Ren adalah orang yang keras kepala. Ren membalas bahwa dia juga sama, memicu salah satu dari perdebatan main-main mereka.
Akhirnya Ren berkata bahwa dia harus pergi dan memberitahu Tuko bahwa dia akan menemuinya di sekolah. Dia berterima kasih dan Ren berkomentar bahwa dia tidak tahu bahwa Tuko memiliki saudara perempuan yang lebih muda. Tuko terkejut. Dan memberitahu Ren bahwa orang yang dia temui di bawah adalah sebenarnya ibunya. Ren terkejut berharap dia tidak melakukan sesuatu yang kasar untuk membuatnya kesal. Kemudian ketika Mihiro mendengar tentang itu, dia sangat senang. Selama liburan musim panas Ren mendapati dirinya di sebuah kafe beristirahat dari pekerjaan. Sementara kebanyakan orang menghabiskan liburan mereka dengan teman-teman, Ren merasa puas bersantai sendirian. Tiba-tiba teriakan yang familiar menarik perhatiannya. Itu adalah wanita yang dia bantu di taman, yang topinya dia ambil. Dia berterima kasih lagi atas kebaikannya dan bertanya apakah dia dan temannya bisa duduk di meja sebelahnya. Ren memperhatikan bahwa temannya, pria yang sangat mirip dengan Tuko juga hadir. Dia tidak bisa tidak berspekulasi bahwa mungkin pria itu benar-benar saudara laki-laki Tuko. Saat wanita itu memperkenalkan Ren sebagai anak baik hati dari sebelumnya. Pria itu memberinya tatapan yang sangat akrab. Ternyata dia sama sekali tidak ingat Ren, yang membuat Ren merasa canggung tetapi mungkin itu yang terbaik. Wanita yang bernama Mao mulai mengobrol dengan Ren tentang bagaimana Suzu sangat senang dengan hadiah Ren. Dia tiba-tiba meluncur lebih dekat ke Ren dan bertanya mengapa dia membawa laptop. Dia menjelaskan bahwa itu untuk bekerja, merasa sedikit canggung tentang seberapa dekat dia duduk, mau menerima telepon dan meminta izin untuk pergi. Meninggalkan Ren sendirian dengan pria yang dia ketahui bernama Yuto, keheningan di antara mereka sangat terasa. Dan Ren bertanya-tanya apa yang harus dikatakan. Yuto memecah keheningan dengan meminta maaf atas Mao, menjelaskan bahwa dia bisa menjadi mendesak tetapi tidak bermaksud buruk. Ren meyakinkannya bahwa dia tidak masalah sama sekali. Yang Yuto katakan adalah kabar baik. Secara tak terduga Yuto bertanya tentang hadiah ulang tahun yang Ren berikan kepada saudarinya. Ren mengakui bahwa dia butuh waktu untuk memutuskan hadiah tersebut. Yuto mengungkapkan bahwa dia memiliki saudara perempuan dan selalu bingung tentang apa yang harus dia berikan untuk ulang tahunnya. Sementara Ren mengira dia sedang membicarakan Tuko, Yuto melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia biasanya memberikan barang bertema kucing untuk saudarinya, tetapi tidak yakin apakah dia harus melakukan hal yang sama tahun ini. Ren menyarankan bahwa apapun yang Yuto berikan untuk saudarinya akan baik-baik saja selama dia memikirkan dan merasakan hal itu. Ren dengan cepat mengakui bahwa dia hanya mengulangi nasihat orang lain, tetapi Yuto menghargainya. Mengingat wajah bahagia saudarinya setiap kali dia menerima hadiah darinya, Yuto berbagi bahwa sejak dia mulai tinggal sendiri, saudarinya khawatir tentang dirinya. Dan dia ingin menebusnya dengan membelikan hadiah yang bagus. Dia menggambarkan saudarinya sebagai seseorang yang banyak cerewet, suka bermain, dan kekanak-kanakan. Membuat Ren mempertanyakan apakah dia salah mengira Tuko adalah saudara perempuan Yuto. Ren bertanya apakah dia dan saudarinya mirip, tetapi Yuto tidak berpikir begitu, menimbulkan lebih banyak keraguan di benak Ren. Saat itu mau kembali dan bertanya apa yang mereka diskusikan. Ren menjawab bahwa mereka sedang membicarakan hadiah ulang tahun, dan mau dengan lucu mengira itu untuknya. Yuto dengan belak-belakan mengatakan bahwa dia salah. Menunjukkan bahwa dia baru saja merayakan ulang tahunnya bulan lalu, canda tawa mereka membuat Ren menyadari bahwa mereka pasti sangat dekat. Memutuskan sudah waktunya untuk pergi, Ren mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Malam itu, Tuko menjelajahi media sosial Yuto. Dan melihat sebuah postingan di mana dia menyebutkan diingatkan tentang sesuatu yang penting. Tidak sepenuhnya memahami apa artinya, dia memberikan dukungan dengan menyukai postingan tersebut.